من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara sekalian jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu di pekan kedua, Sabtu pekan kedua di bulan ini, dan bulan ini juga bertepatan dengan bulan Muharram yang sudah lewat separuh juga. Tahun baru Hijriah 1447 ya, 1447. Jadi perjalanan hijrahnya Nabi ke Madinah sampai hari ini sudah 1447. 1447. Meskipun faktanya Rasulullah hijrahnya itu berangkatnya keluar dari rumah itu tidak pada bulan Muharram. Bulan apa, Pak? Beliau keluar dari rumahnya itu hijrahnya bulan apa? Bulan Safar akhir. Ya, bulan Safar akhir, 3 hari sebelum akhir Safar. Kemudian beliau bermalam di Gua Tsur 3 malam. Baru menuju arah Madinah itu tanggal 1 Rabiul Awal. Ya. Dan sampai di Masjid Kuba, bukan di Masjid Kuba, di daerah Kuba karena masjidnya belum dibangun. Tanggal 8. Ya. Kemudian sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, sama dengan lahir beliau. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peristiwa hijrah ini memang ada mukjizatnya, tapi lebih dominan usaha manusiawinya. Berbeda dengan Isra Mi'raj. Seluruhnya mukjizat karena hanya ditempuh perjalanan itu sepanjang itu hanya 1 malam. Tapi hijrah ke Madinah ditempuh berapa? Tanggal 3 hari sebelum awal 12 berarti 15 hari, 2 pekan. Ya kan? Dan lewat jalan yang tidak biasa. Lewat agak pesisir ya. Makanya beliau butuh penunjuk jalan, butuh guide. Bahwa ini mengajarkan kepada kita bahwa memang peristiwa hijrah ini berat. Karena harus meninggalkan apa yang tidak baik sebelumnya, kemudian menuju yang lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan di momen awal tahun ini ya, kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita masing-masing, khususnya untuk semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memahami dengan baik agama kita ini, dan semakin kita menghayati sehingga insyaallah kita semuanya diridhai oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada beliaunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, generasi penerus mereka semua, termasuk kita mudah-mudahan selalu menjaga risalah beliau dalam dada kita masing-masing sampai akhir hayat kita semuanya. Dan kita juga wariskan kepada generasi penerus kita semua insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ngaji Fiqhul Muqaranah, fikih perbandingan mazhab dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karya dari Imam Ibnu Rushd. Kita sisipkan doa untuk beliaunya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana walahu. Kemarin sampai di bab masalah wudhu ya, dipakai untuk selain sholat.
Wudu dipakai untuk selain sholat. Terakhir kemarin apakah menyentuh mushaf itu ada syarat wudu? Itu terakhir kemarin ya. Nah sekarang orang yang junub, masalah kedua. Ikhtalafan nasu fi ijabil wudu alal junub idza arada, dalam beberapa kondisi. Para ulama berbeda pendapat untuk mewajibkan wudu saat dalam kondisi junub pada kondisi tertentu. Pertama, kalau dia mau tidur lagi, posisinya junub, apakah dia harus wudu dulu? Jumhur mengatakan fadzahabal jumhur ila istihbabihi duna wujubihi. Jumhur menyatakan sunnah saja. Jadi kalau mau tidur lagi, dia kondisinya junub belum mandi, dia disunahkan untuk wudu. Jadi wudu tidak hanya dipakai untuk sholat ya. Ini pendapat jumhur. Pendapat kedua ahlu dzahir yang mengatakan wajib wudu sebelum tidur itu, kalau kondisinya junub harus wudu dulu. Apa dasarnya ahlu dzahir ini? Li thubuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Umar. Riwayat hadisnya Nabi dari riwayat Umar, annahu dzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu janabah minal lail. Suatu ketika pada malam hari Rasulullah junub, faqala lahu Rasulullah bersabda kepada beliaunya, kepada Umar ini. Jadi yang kena junub ini Umar. Kemudian Nabi menyarankan, menyuruh Umar ini untuk tawaddo' waghsil zakaraka tsumma nam. Tekstualnya begitu ya. Wudu'lah dan cucilah kemaluanmu lalu tidurlah. Wa huwa aidan marwiyun anhu min tariqi Aisyah. Hadis ini juga dari Umar juga riwayatnya Aisyah. Kemudian zahabal jumhur ila hamlil amri bidzalika 'ala nadbi wal 'udul bihi 'ala zahirihi. Jumhur ulama meyakini hadis ini juga. Nah, tapi mereka membawa hadis ini dari makna wajib kepada sunnah. Itu alasannya adalah limakani adami munasabati wujubit taharah li iradatin naum. Karena tidak ada kesesuaian wajibnya bersuci untuk keinginan tidur. Nggak ada sama sekali, nggak ada kesesuaiannya. Jadi kalau hal itu diwajibkan, ini bisa menyulitkan, bisa memberatkan. Ya, itu alasan jumhur ya. Ani al-munasabah asy-syar'iyyah, kesesuaian syar'inya nggak ada. Wudu kan ibadah untuk menuju ibadah yang lebih agung, secara umum begitu. Ini kan mau tidur aja gitu. Makanya jumhur menyatakan tidak sampai ke derajat wajib, hanya sunnah saja. Kalau mau boleh silakan. Wa qad ihtaju aidan lidzalika bi ahadits asbata hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala. Mereka juga berhujjah pendapatnya jumhur ini dengan beberapa hadis, di antaranya hadis Ibnu Abbas saat Nabi keluar ke bahasa sekarang toilet ya. Zaman dulu itu khala itu tanah lapang ya, karena waktu itu belum ada toilet bilik ya. Al-khala itu tanah kosong yang zaman dulu kan kita juga begitu kadangnya. Belum ada toilet kan bisa ke sungai atau di tegalan gitu ya. itu al-khala namanya ya. Al-khala ya. Fa'ata bi ta'am, setelah selesai buang hajat, kemudian beliau diberikan makanan, didatangkan makanan. Qalu ala na'tika bi tuhrin, para sahabat menawarkan, kan ada makanannya. Ya Rasulullah, tidakkah kami harus menghadirkan air dulu untuk bersuci? Kemudian Nabi mengatakan, a usolli fa atawaddo, apakah saya mau akan sholat untuk berwudu? Saya kan tidak akan sholat, saya mau makan makanan ini, jadi nggak perlu
berwudu gitu. Enggak perlu berwudu. Ini dasar yang menjadi dasarnya jumhur ulama ya. Wa fi ba'di riwayatihi ala tatawadda, dalam riwayat yang lain redaksinya itu, tidakkah Anda berwudu dulu? Nabi menyatakan sama jawabannya, apakah saya mau akan sholat untuk sehingga saya harus berwudu dulu. Meskipun ada juga anjuran Nabi sebelum tidur kan wudu dulu kan, wudu dulu kemudian doa, baca al-ikhlas, kemudian muawwidzatain, lalu ditiup kemudian diusapkan itu sunnah berarti kan, tidak sampai ke derajat wajib ya. Fa innahu min bab, kemudian wal istidlal bihi dhaif, ada yang menjawab bahwa berhujjah dengan dalil ini dianggap lemah karena dianggap fa innahu min babi mafhumil khitab min ad'afi anwa'ihi, karena dianggap mengambil dasar dengan hadis ini kan seperti mafhum mukhalafah ya, pemahaman terbalik. Yang dari sini diantara pemahaman yang lebih lemah dari yang lain ya. Apa berarti kan kalau beliau tidak perlu wudu untuk makan, berarti juga sama dengan yang lainnya tidak perlu wudu juga, termasuk mau tidur tadi ya. Kemudian waqad ihtaju bi hadis Aisyah, ada juga alasan mereka berhujjah dengan hadis Aisyah, annahu alaihi salatu wassalam kana yanam wa huwa junub wala yamassul ma. Nah, jadi redaksinya bahwa beliau pernah, pernyataan Aisyah, beliau pernah tidur dalam kondisi junub dan tidak menyentuh air sama sekali. Nah, sebagian tapi menganggap hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah. Yang tadi yang tidak sepakat, yang ahlu zahir menyatakan wajib, berarti menyatakan hadis ini lemah. Itu masalah kedua ya. Kemudian sekarang masalah berikutnya, hukmul wudu alal junub idza arada an yakul aw yashrab wa man arada an yuawid. Hukum orang yang junub jika ingin makan atau minum atau ingin mengulangi hubungan suami istrinya. Ya. Wa kadzalika ikhtalafu fi wujubil wudu' 'alal junub alladhi yurid an ya'kul aw yashrab aw 'ala alladhi yuridu an yu'awida ahlahu. Faqala al-jumhur hadza kulluh bi isqatil wujub, sama ya. Jadi jumhur menyatakan menggugurkan hukum wajibnya, tidak sampai wajib. Li adam, alasannya sama tadi, li adami munasabati thaharah li hadzal asya, karena tidak ada kesesuaian syar'inya antara wudu kemudian mau makan, mau minum atau mau mengulangi hubungan suami istrinya. Wa anna dzalika anna thahara innama furidat. Alasan jumhur bahwa thahara atau bersuci itu diwajibkan dalam syariat untuk hal-hal yang agung seperti sholat, kas sholati. Wa aidan, kemudian juga ada unsur seakan berlawanan dengan riwayat yang lain, bahwa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, pernah juga riwayat Nabi menyatakan annahu amaral junub idza arada an yuawida ahlahu an yatawadda. Betul, kita juga pernah adab hubungan suami istri itu juga itu, bahwa jika ingin mengulangi memang beliau menganjurkan untuk wudu, tapi tidak sampai ke derajat wajib ya, tidak sampai ke derajat. Karena kenapa tidak sampai ke derajat wajib? Karena beliau juga pernah riwayat yang lain annahu kana yujami'u tsumma yu'awidu wa la yatawadda. Beliau pernah melakukan mengulangi dan tapi tidak wudu juga. Beliau menganjurkan wudu, tapi juga beliau kadang melakukan tanpa wudu. Berarti tidak sampai wajib ya, tidak sampai wajib. Tapi punya keutamaan tersendiri, fadilah. Ya. Wa kadzalika ruya anhu, juga sama. Beliau juga diriwayatkan sebagian riwayatnya beliau melarang makan dan minum bagi yang sedang junub sampai wudu dulu. Ada riwayat begitu. Sebagian yang lain beliau membolehkan. Ya. Ini tidak bisa dikatakan bahwa beliau tidak konsisten, naudzubillah. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa
hukumnya tidak sampai ke wajib ya, hukumnya tidak sampai ke wajib. Karena secara umum al-mu'min baik itu dia sedang junub atau tidak la yanjus, ya kan? Orang beriman itu baik junub atau tidak dia tidak najis dia sebenarnya ya, karena sudah bersyahadat, ya kan? Nah, al-mu'minu la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Kemudian masalah berikutnya, masalah ketiga, hukum wudhu untuk tawaf. Nah, ini sering kali saat manasik haji atau umroh disampaikan bahwa tawaf itu sama dengan sholat, ya kan? Maka harus wudhu, begitu ya. Coba kita cek perbedaan pendapatnya di sini. Dzahaba Malikun wa Syafi'i ila ishtiratil wudhu'i fit tawaf. Kalau kita pernah mendengar pernyataan tadi bahwa harus wudhu dulu sebelum tawaf dan tawaf tidak boleh batal wudhunya, itu adalah pernyataannya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i ya. Jadi kalaupun kita sudah dapat 3 putaran kok batal, minggir dulu, wudhu dulu, kemudian lanjut. Putaran berapa tadi? Lanjutkan 3, 4, tidak ngulang dari awal ya, lanjut. Nah, kalau ke toilet terlalu jauh silakan bawa air gelas begini ya, atau semprotan ya, wudhu di pinggir, minggir, kemudian balik lagi lanjut tawafnya. Itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Wa dzahaba Abu Hanifah ya ila isqatihi. Nah, jadi Abu Hanifah yang menyatakan tidak isqatil wudu ya, isqatil wudu. Jadi jatuh wudunya atau gugur wudunya, enggak perlu wudu. Apa sebab perbedaannya? Sebab perbedaannya adalah taraddudut tawaf. Tawaf ini apakah hukumnya itu disamakan dengan sholat atau tidak gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Kalau disamakan dengan sholat ya berarti pintunya harus wudhu dulu. Ya. Nah, kalau tidak sama ya enggak apa-apa berarti kan. Wa dzalika annahu tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana al-haid. Ya, yang jadi dasar itu memang tekstualnya pernah memang Nabi melarang wanita haid itu melaksanakan tawaf kama mana aha as-sholah, sama dengan melarang wanita haid untuk melaksanakan sholat. Maka fa asbah as-sholat min hadhil jihah, dari sisi ini sama-sama dilarang kan, haid itu tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat. Dari sisi ini sama berarti bahwa tawaf juga tidak boleh kecuali harus bersuci, harus wudhu. Wa qad jaa fi ba'dil athar tasmiyat at-tawaf salatun, memang di antara beberapa riwayat ada memang dinamakan tawaf itu dinamakan salat memang. Nah, apa alasan Abu Hanifah mazhab Hanafi kira-kira alasannya? Annahu laisa kullu syai'in mana'ahul haidu. Kata beliau tidak selalu yang dilarang bagi wanita haid itu fattaharatu syartun fi fi'lihi idza irtafa'al haidu. Nah, tidak selalu kan, tidak selalu Rasulullah melarang wanita haid itu terus kemudian perilaku itu disamakan dengan sholat, tidak selalu begitu ya. Idza irtafa'al haidu kasaumi indal jumhur, seperti puasa menurut jumhur ya kan, beda ya kan. Kalau kan wanita haid juga nggak boleh puasa, apakah puasa sama sholat ini sama? Kan beda kan gitu. Itu alasan Abu Hanifah begitu. Jadi tidak selalu disamakan bahwa larangan wanita untuk sholat, untuk tawaf, untuk puasa itu berarti sama semua, satu ibadah, tidak ya. Tapi secara umum seringkali kalau kita belajar manasik dan itu memang lebih baik ya. 7 putaran itu silahkan punya wudhu. Kalau sa'i masih longgar ya, bebas boleh. Karena yang dilarang tekstualnya saat istrinya Aisyah waktu itu haid, haji wada itu, kemudian ada wanita lain yang melahirkan di tengah jalan kan. Nah, berarti sampai Mekah masih nifas, itu dilarang tawaf oleh Nabi. Tapi kalau if'alu kulla syai'in illa tawaf, kan begitu pesan Nabi ya.
kerjakan apa saja, ikuti jamaah haji yang lain kecuali tawaf. Kalau tawaf nunggu suci. Pesannya Nabi kepada dua wanita ini begitu, ya. Berarti yang lain sa'i, nanti wukuf, nanti apa, ikut. Sholat ya nggak ikut karena sedang haid, ya. Nah, itu yang masalah ketiga, ya. Masalah berikutnya adalah masalah keempat, membaca Al-Quran bagi yang sedang tidak punya wudhu. Jumhur mengatakan boleh. Yajuz li ghairi mutawaddi' an yaqra al-Qur'an wa yadhkurallah. Jumhur mengatakan boleh bagi yang sedang tidak punya wudhu untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Pendapat kedua, tidak boleh sampai berwudhu. Berarti yang berjalan di masyarakat dua ini memang faktanya begitu. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh, ya. Apa sebab perbedaannya? Dua riwayat yang seakan berlawanan. Yang pertama, riwayat hadis Abi Jahm. Qala aqbala Rasulullah min nahwi bi'ri Jamal. Rasulullah pernah selesai mengarah ke sumur Jamal namanya, falakiyahu rajulun. Kemudian Nabi bertemu seseorang terus mengucapkan salam. Salam kan bagian dari zikir, ya, doa. Fasallama alaihi. Nabi tidak langsung menjawab salamnya sampai dia menghadap tembok di situ, kemudian tayamum dulu baru menjawab salamnya. Lama berarti, ya. Assalamualaikum. Nunggu tayamum dulu. Waalaikumsalam. Karena zikir, Pak. Salam itu bagian dari mendoakan, kan? Nah, kemudian itu hadis pertama. Jadi kalau zikir saja tidak boleh, nah baca Quran juga zikir, ya kan? Maka baca Quran juga harus punya wudhu. Hadis kedua adalah hadis Ali, ya. Anna Rasulullah SAW kana la yuhjibuhu an qiraatil Quran syai'un. Nabi itu tidak ada yang menghalanginya untuk membaca Al-Quran apapun itu kecuali junub saja. Kalau junub beliau stop, tapi selain itu lanjut. Nah, dari dua riwayat ini jumhur menyatakan hadis kedua ini menghapus hadis pertama, yang dikenal dalam bab usul fikih kan nasikh wa mansukh, ya. Nasikh wa mansukh. Hadis dihapus dengan hadis. Nah, tingkatannya kan Quran dihapus dengan Quran, kemudian Quran dihapus dengan hadis, hadis dihapus dengan hadis, begitu, ya. Atau hadis menghapus Quran bisa nasikh, naskhul Quran bil hadis, naskhul hadis bis Quran sunnah bil hadis bil Quran, dan seterusnya. Jadi nasikh mansukh ada. Kadang menghapus ini dihapus redaksinya saja, hukumnya tetap. Seperti hukum rajam di Quran itu tidak ada teksnya, tapi hukumnya tetap ada. Sebaliknya, teksnya ada, tapi hukumnya diangkat, ya. Seperti hubungan suami istri di malam Ramadan, sebelumnya itu dilarang. Sebulan total itu tidak boleh sebelumnya. Ternyata sebagian para sahabat melanggar, Pak. Nggak kuat mungkin mereka. Termasuk Umar bin Khattab melanggar, Pak. Kemudian Allah turunkan akhirnya ayat uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, ya. Kata uhilla sebelumnya haram berarti kan? Uhilla itu dihalalkan. Setelah ini kalian dihalalkan. Wa alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian, sebagian kalian mengkhianati diri kalian sebelumnya. Dilarang tapi kalian melakukan. Kemudian Allah tetapkan menghapus itu, kemudian boleh. Yang tidak boleh siang harinya. Makanya pelanggarannya berat. Kalau melakukan siang hari kan pelanggarannya berat, ya. Harus membayar kafarat kalau di Ramadan, ya. Karena malamnya sudah boleh. Malamnya sudah boleh. Nah, itu nasikh mansukh, ya. Kemudian berikutnya wasara man aujabal wudu, bagi yang mewajibkan wudu sebelum baca Quran berarti mengamalkan hadis yang pertama,
ya, mengamalkan hadis yang pertama. Jadi sebenarnya biarkan masing-masing, ini kan bab cabang ya, silahkan gitu mengamalkan yang mana ada dasarnya masing-masing, silahkan. Jangan lebih yakin yang hadis pertama, silahkan, dan insya Allah itu lebih baik karena kita kan baca Quran kan sama kira-kira dengan sholat ya, kita menghadap Allah sholat kan, baca Quran yang kita baca ucapannya siapa? Allah juga kan, maka adabnya kita membaca Al-Quran diantaranya dengan pakaian yang baik, ya kan, tidak salah-salah. Diantaranya dengan punya wudu, ya, adab, ya, adabnya. Meskipun kalau boleh tidaknya, tadi ada yang mengatakan boleh, ya, boleh membaca Quran tanpa wudu, ya. Nah, kalau bacanya di HP bagaimana? Ya, kalau dibuka Quran ya HP itu berubah hukumnya jadi Quran, Pak. Ya, jadi hati-hati bawanya. Kalau yang sedang dibuka Al-Quran, kalau ditutup ya sudah jadi HP lagi kan. Jangan naruhnya sembarangan kalau sudah ditutup ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sedang dibuka, teksnya kan teks Quran ya, sama persis, maka kita juga hati-hati bawanya. Maka jangan lupa ditutup kalau sudah membuka Quran di HP. Jangan sampai lupa ditutupnya, ya. Karena Quran itu kalamullahnya kan teksnya, mau ditulis di apa itu silahkan kan. Kertas ini kan baru, dulu ditulis di pelepah kurma, di kulit hewan ya, sebelum dibukukan zaman para sahabat itu. Quran itu dibukukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, sedunia cuma satu, ya, di zaman Abu Bakar. Ya, meskipun Abu Bakar awalnya menolak karena itu dianggap bid'ah oleh beliau. Nabi tidak pernah menyuruh membukukan, beliau nyuruh menulis. Tapi para sahabat lain mengatakan, menasehati beliau, ini kalau tidak, karena fakta di lapangan memang banyak yang hafid Quran itu ikut perang Yamamah namanya, dengan Musailamah Al-Kadzab itu banyak syahid yang hafid Quran itu di perang itu. Meskipun menang tapi banyak yang syahid. Akhirnya dengan sisa yang hafal tinggal sedikit, mereka semua para sahabat utama usul termasuk Umar bin Khattab yang ngotot untuk dibukukan jadi satu. Dikumpulkan yang hafid tinggal beberapa, disatukan semua, yang tertulis di semua yang masih berserakan ditulis, disatukan, dibukukan, ditulis ulang ya. Baru digandakan itu di masa Utsman bin Affan, digandakan jadi 4, sedunia cuma 4 ya. Dan kemudian yang menarik, saat beliau akhirnya wafat kan, Utsman itu wafat, beliau sebelum wafat kan baca Quran karena sudah genting itu, beliau rumahnya dikepung oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari banyak daerah datang dikepung rumahnya, beliau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, menawarkan bantuan kepada para sahabat yang lain, beliau tawakal saja ya. Kemudian beliau baca Quran di rumahnya, akhirnya mereka masuk membunuh beliaunya dengan zalim, beliau dibunuh zalim. Menariknya dalam riwayatnya, setelah kan beliau sedang buka Quran begini, percikan darah pertama itu ke Quran itu titiknya sampai di ayat fasayakfikahumullah ya. Jadi setelah Quran yang beliau pakai di depannya dikirim kepada sahabat yang lain, dibuka tetesan darahnya itu fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupkanmu. Munya itu Nabi Muhammad, tapi juga bagi kita berlaku orang-orang beriman kepada mereka yang tidak bertanggung jawab itu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, bahwa Quran memang kita harus perhatikan adabnya dan sebagainya ya. Wudu untuk membaca Al-Quran. Nah, dan dengan ini kita selesai bab
bahwa wudhu itu selain untuk sholat, untuk beberapa aktivitas yang lain, termasuk yang sebelumnya tentang menyentuh mushaf, makan, minum, termasuk mengulang hubungan suami istri. Sekarang masuk di Kitabul Ghusli, kitab mandi, ya. Tadi kan wudhu tadi. Wudhu mengangkat hadas kecil, kalau mandi mengangkat hadas besar dan kecil sebenarnya, ya. Besar dan kecilnya otomatis. Al aslu fi hadhihi taharah, hukum asal dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah, fattahharu atau mandilah, ya. Wal kalamul muhit bi qawaidiha yanhasir ba'dal ma'rifah bi wujubiha ala man tajib. Pembahasan tentang bab ini, kaidah-kaidahnya itu berpusat atau membatasi pembahasannya pada wajibnya mandi, kapan wajib mandi, dan orang yang wajib mandi siapa. Kemudian wa ma'rifatu ma bihi taf'al wa huwal ma'ul mutlaq, mengetahui air yang dipakai untuk mandi itu, yaitu ma'ul mutlak, air murni. Ma'ul mutlak itu air murni, belum campur yang lain-lain. Atau kita sering disebut dalam fikih kan tohirun wa mutohir. Tohir itu suci sendiri, seperti teh atau apa itu yang digelasin dengan itu tohir. Tapi tidak mutohir, tidak mensucikan karena sudah campur gula, campur kopi, campur teh, campur susu, itu tohir tapi tidak mensucikan. Kalau air murni itu tohirun wa mutohirun, ya. Fi salasati abwab, ada 3 bab nanti yang akan kita bahas. Bab pertama adalah fi ma'rifatil amal fi hadhihi taharah, mengetahui amaliyah taharah ini, cara bersucinya. Yang kedua, mengetahui yang membatalkan mandi apa saja. Yang ketiga, fi ma'rifati ahkam nawaqid, hukum-hukum yang membatalkan mandi ini. Alaman tajib hadhihi tahara, fa amma alaman tajib, siapa yang wajib mandi, fa ala kulli man lazimat hussolah, siapa saja yang sudah wajib melaksanakan sholat, ya, la khilafa fi dzalik, tidak ada perbedaan pendapat di sini. Termasuk orang yang mau masuk Islam, ya kan? Seperti kisahnya Umar bin Khattab yang pernah saya singgung sebelumnya. Saat adiknya pegang lembaran Quran, Umar mau menyentuh, adiknya menolak, ya. Umar disuruh mandi dulu, bersuci dulu, baru boleh menyentuhnya. Wala khilafa fi dzalika wa kadzalika la khilafi wujubiha, tidak ada perbedaan juga pendapat akan wajibnya mandi ini. Mandi yang berniat, ya. Jadi mandi itu ada 2, ada mandi yang pokoknya bersih-bersih atau kum-kum atau renang, ya, itu tanpa niat silahkan. Tapi yang kedua itu mandi yang ada niatnya. Yang ada niatnya ini ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ya seperti mandi sholat Jumat, ya kan? Mandi sholat Id, itu ada niatnya, Pak. Tapi tidak wajib, sunnah, ya. Ada tata caranya sama persis, tapi sunnah. Yang wajib ya saat setelah junub, atau saat setelah haid bagi wanita, atau nifas, ya. Nah, kemudian berikutnya wa kadzalika la khilafi wujubiha wa dalailu dzalika hiya dalailul wudu. Nah, dalilnya dari mandi ini sama dengan dalilnya wudu, sama persis. Wa qad dzakarnaha, sudah kami sebutkan, kata beliau, wa kadzalika ahkamul miyah, termasuk hukum-hukum air yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, sekarang berikutnya tentang tata caranya sekarang. Jadi al-ghuslu secara definisi itu kan ta'mimul ma'i ila sairil jasadi biniyah. Itu definisinya begitu. Meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat. Secara umum begitu. Ya. Mau dimulai dari mana saja, yang penting rata aja, secara umum begitu. Meskipun adab-adabnya nanti ada, ya.
Yang penting rata aja. Yang penting niat dulu terus kemudian jenengan nyemplung kolam renang itu sudah mandi sebenarnya. Kan basah semua udah. Tapi adabnya nggak kena. Tapi sah sudah sebagai sebuah mandi, berniat sudah ada. Tinggal niatkan wajib atau sunnah. Wa hadzal bab yata'allaqu bihi arba' masail. Hal ini berkaitan dengan 4 masalah. Yang pertama, masalah pertama tentang ikhtilafal ulama ya. Hal min syarti hadhihi tahara imrarul yadi ala jami'il jasad kal halfi taharati a'dha'il wudu. Yang jadi perbedaan pendapat itu, kalau yang tadi kan definisinya umum ya, bahwa pokoknya basah semua ya sudah. Yang jadi perbedaan pendapat, apakah basahnya itu harus diikuti tangan begini seperti wudu? Wudu kan jangan basuh kan diikuti begini ya. Nah, diikuti begini. Apakah mandi itu juga harus begitu? Secara umum kalau kita mandi kan pasti digosok ya. Sekarang pakai sabun, dulu nggak ada sabun. Sabun itu tidak harus, basahnya aja sebenarnya. Ya. Jadi yang jadi perbedaan pendapat adalah apakah syarat mandi itu imrarul yadi, meratakan air itu dengan tangan ke seluruh tubuh kita, kal hal seperti kondisi saat kita wudhu. Atau cukup diguyur aja ke semua tubuh yang kita sudah yakin basah semua, udah cukup, nggak usah dipijat atau digosok, udah nggak apa-apa. Atau begitu, ya. Wa illam yamur yadaihi ala badanihi, meskipun tangannya tidak perlu menggosoknya. Fa aktsarul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan ala anna ifadatul ma'i kafiyatun, bahwa air sampai ke seluruh tubuh itu sudah cukup tanpa digosok ya. Tapi syaratnya yakin sudah basah semua. Kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang ya biasanya kurang yakin. Rambutnya panjang di sela-sela harus begini kan. Kalau kita yang bapak guyur aja kan sudah, apalagi shower ya, biasanya udah basah semua. Itu sudah cukup. Nah, wa dhahaba Malikun wa jullu ashabihi wal Muzani min ashabis Syafi'i, yang mazhab Maliki dan semua muridnya termasuk Al-Muzani ini salah satu pengikut mazhab Syafi'i, itu yang mengatakan infatal mutatahhir maudi'un wahidun min jasadihi lam yamurra yadayhi alaihi anna tuhrahu lam yakmul. Jika seorang yang mandi itu ada satu jengkal atau satu titik tangannya belum sampai ke situ untuk gosok begitu, maka mandinya dianggap belum sempurna. Ya, secara umum kalau kita mandi kan pasti digosok semua, kecuali dengan nyemplung kolam renang tadi ya, itu kan tanpa digosok biasanya udah basah. Jadi kalau kita pakai yang mazhab pertama, yang penting yakin basah semua udah cukup. Nah, yang kedua ini maka butuh digosok, apalagi mohon maaf mungkin yang badannya ada banyak lipatannya, itu diguyur aja masih ada di kering itu di lipatan tertentu ya. Harus dipastikan terbuka itu lipatannya ini ya. Nah, sebab fi ikhtilafihim ya, sebab perbedaannya adalah istiraku ismil ghusli. Kata al-ghuslu itu mustarok. Mustarok itu yang pernah dulu saya sampaikan ya, satu kata dalam bahasa Arab itu punya cabang bisa 2 arti, bahkan kadang berlawanan, bisa lebih dari 2 arti. Itu mustarok namanya. Termasuk kata yadun dulu ya. Kata tangan itu apakah sampai sini atau sampai sini atau sampai sini. Ini semua tangan ini kan. Kaki juga sama, kaki itu apakah sampai mata kaki atau sampai lutut atau sampai paha sini. Itu kaki, rijlun namanya. Makanya dalam bahasa Arab dipisah, ini sampai sini, ini pergelangan ini bagiannya ada sendiri namanya. Ini kan kafun nih. Di sini sa'idun, di sini adudun. Yadun itu tangan semua. Ya. Makanya dalam wudu ada teks redaksi ayat wudunya itu memberikan batasan ilal marofik sampai sini.
Wudu itu sampai ilal marafiq, tidak di sini. Ya. Nah, yang ada perbedaan nanti bab tayamum. Kita sudah belum ya. Tayamum itu ada yang sampai sini karena sampai sini. Yang sampai sini tayamum itu berarti disamakan dengan wudu. Ya. Kalau yang sampai sini karena pakai memahami tangan itu secara umum tangan. Ya ini aja gitu sampai sini. Sama dengan saat Rasulullah mengkisos orang yang mencuri, potong tangannya dari sini apa sini, Pak? Apa sini, Pak? Kan wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya kan? Teks Qur'annya potonglah tangannya sini. Nabi prakteknya potong tangannya sampai sini. Kalau sampai sini gimana, Pak? Kasihan, Pak. Sampai sini ya. Jadi kata tangan bisa dipahami sampai sini, bisa sampai sini. Tergantung nanti teksnya mana. Ya. Nah, ini juga sama, ini kata al-ghuslu wa mu'aradatu dzahiril ahadits al-waridah fi sifatil ghusli liqiyasil ghusli fi dzalika 'alal wudu. Ya, jadi nama kata mandi itu dan beberapa riwayat yang seakan berlawanan dengan hal ini karena analoginya kan sama, dalil wudu sama dalil mandi itu sama sebenarnya. Cuma bedanya tata caranya saja. Di antaranya adalah sudah adzan ya. Mungkin dilanjutkan di berikutnya. Ada pertanyaan atau yang ingin dikonfirmasi? Oh, nggih, silakan. Oh iya. Jadi secara umum memang tidak untuk wudhu ini secara hukum ya dia boleh dipakai untuk berkali-kali ibadah selama dia masih punya wudhu, bisa menjaga. Tapi kalau tayamum itu dipakai sekali ibadah. Ya. Berikutnya tayamum lagi karena dia badalnya wudhu kan. Secara umum begitu. Tapi kemudian kalau mau memperbarui wudhu, boleh enggak? Ya boleh aja. Kalau secara afdoliyah, afdol. Karena lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak ibadah lagi. Meskipun dia sudah boleh melakukan ibadah sebelum wudhu yang kedua kan. Nah, kalau dari sisi bolehnya boleh, ya. Cuma bagaimana pendapat para ulama di sini? Secara umum saya belum cek masalah itu di semua mazhab ya. Tapi yang saya pahami bahwa kalau kita mau mengulangi lagi sholatnya atau wudhunya baik boleh. Jadi kan sholat 2 kali boleh enggak? Pernah dilakukan oleh namanya Mu'adz bin Jabal yang beliau pernah dapat teguran keras itu kan. Jadi beliau saking ingin sholat bersama Nabi, beliau ke Masjid Nabawi. Padahal beliau ini imam di kampungnya. Tapi dia sholatnya 2 kali. Sholat pertama bersama Nabi, kemudian pulang jadi imam di kampungnya. Nah, luar biasa kan? Ada nggak yang begitu? Nah, tapi berarti sholatnya yang pertama beliau wajib karena bersama Nabi kan. Kemudian sholat keduanya beliaunya jadi imam, dia sudah sunnah karena 2 kali. Sudah 2 kali. Tapi bagi makmumnya wajib karena baru sholat pertama makmumnya itu. Dari situlah kesimpulan ahli fikih mengatakan tidak harus sama niatnya imam sama makmum ini. Ya, boleh. Dasarnya itu tadi. Karena Mu'adz bin Jabal ini jadi imam, sholat keduanya bagi dia sunnah, makmumnya masih belum sholat, dia wajib. Ya, sholatnya sama tapi cuma beda niat kan, beda niat. Nah, tapi setelah itu akhirnya karena saking semangatnya si imam ini,
suratnya yang dibaca panjang, Pak. Makmumnya ngeluh, protes. Nah, protes tidak langsung ke imamnya, datang ke Nabi, Pak. Protesnya itu menghadap Nabi. Wahai Nabi, ini kami masih punya di rumah itu masih punya kegiatan lain dan sebagainya, ini sholatnya panjang sekali, gimana ini? Apa jawab Nabi? Ditegur keras itu Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Ya, jadi kalau sholat bersama itu silahkan dikira-kira, ya, kalau bersama itu dikira-kira, kecuali memang sudah terkondisi masjidnya itu atau di pesantren atau memang sudah terkondisi, silahkan. Nggak ada yang protes kalau begitu. Kalau masjid umum silahkan dikira-kira, jangan karena sudah merasa kuat ya lang panjang, lama, bubar nanti jamaahnya. Kalau sudah terkondisi silahkan. Nah dari situ kemudian kalau mau mengulang wudhu silahkan, ya, lebih banyak mengerjakan ibadah keduanya meskipun sunnah karena masih ada wudhunya kan, yang kedua sunnah. Nah itu ya, tapi kalau sekali sudah cukup ya enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan. Oh ya. Untuk selalu menjaga wudhu. Ya. Bab itu ya, Nabi itu secara umum beliau Nabi ya, tapi beliau manusia. Di surat Kahfi itu kul innama ana basyarun mislukum, ya kan? Berarti beliau aktivitasnya sama dengan manusia yang lain. Ya beliau batal, ya beliau makan, ya beliau minum, ya beliau berkeluarga dan sebagainya. Secara umum sama, ya. Memang betul berusaha untuk menjaga wudhu, iya. Tapi beliau pernah batal, ya pernah puasa, pernah tidak puasa, dan seterusnya ya. Nah artinya kalau hanya pakai alasan itu, ya bagi yang mau berdalil yang harus punya wudhu bisa juga. Nah, tapi faktanya beliau juga pernah tidak punya wudhu dan pernah membaca tanpa wudhu yang tadi disampaikan. Bagi yang menyatakan boleh tidak wudhu. Kemudian ayat yang kita sering temui di Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, ya kan? Nah kata mutahhar ini tafsirnya ada dua memang. Kata mutahharun itu ada yang menafsiri malaikat. Yang kedua menafsiri kita manusia ini yang sedang punya wudhu. Ya. Kok malaikat? Iya, yang maksud la yamassuhu itu yang Quran yang di langit pertama. Karena Quran turunnya 2 kali. Quran pertama turun sekaligus langsung di malam Lailatul Qadar, itu tersimpan di langit pertama itu. Itu tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali malaikat, setan, jin tidak bisa. Malaikat aja yang bisa. Mutahhar yang disucikan itu malaikat. Di tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka nanti. Atau adalah mutahhar itu yang bersuci, makanya ditulis di sampul Quran biasanya. Itu untuk bab adabnya ya, adab kita sebagai muslim. Afdolnya kalau mau afdol ya mutahharun sebagai bersuci. Meskipun lebih tepatnya orang yang bersuci itu bukan mutahhar sebenarnya, mutatohir. Orang yang bersuci. Kalau mutahhar itu yang disucikan, lebih pas malaikat memang. Tapi orang yang berwudu itu adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul
Mutatahhirin, yang senantiasa bersuci. Itu wudu yang bersuci ya. Artinya ini bab khilafiyah ya, khilafiyah. Kalau jenengan menguatkan yang harus punya wudu ya monggo silahkan, dan itu lebih baik. Ya, lebih baik karena yang kita baca tidak sembarang kalam, itu kalamullah. Kalamullah itu sifat. Sifat itu tidak terpisah dari zat. Ya kan? Nah, yang kalau kertasnya ya ini makhluk Pak. Ya kan? Sampulnya Quran itu. Tapi kalamnya itu bukan makhluk ya. Itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasar yang dipakai menulisnya kalau dulu pelepah kurma, kemudian kulit binatang itu memang iya makhluk. Ya. Nah, itu khilafiyah ya yang ada yang berlaku juga di masyarakat ya, monggo silahkan. Jadi jenengan yang menguatkan yang harus punya wudu silahkan dengan berbagai dasar dan argumentasi termasuk hujahnya, termasuk diantaranya Nabi berusaha menjaga wudu iya, tapi tidak selalu. Beliau juga pernah batal wudu ya kan. Dan faktanya tidak semua air di masa itu tidak selalu tersedia saat setelah batal. Faktanya kan begitu. Jadi wudu beliau juga nunggu ya kan. Nunggu untuk ada air. Tidak selalu begitu batal beliau langsung ada air. Dan seterusnya. Para sahabat juga sama begitu. Nah, jadi manusiawi beliau juga pernah ke pasar dan sebagainya. Beliau manusia juga, tapi beliau diberikan wahyu, punya keutamaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih insyaallah. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.